Assalamualaikum. Jangan percaya kalau ada yang bilang filmnya mengagumkan. Jangan percaya juga kalau ada yang bilang filmnya jelek kebangetan. Sumalah, sebut saja filmnya mahal, niat, tapi berisik, sadis, dan kelamaan. Saudara-saudara, Hitmakers kembali menelurkan film horor barunya. Dan saudara-saudara, Zen juga kembali. Aku kemana? Ya nggak kemana-mana sih. Ya ke negara orang gitu. Jalan-jalan? Enggak, sambil kerja. Oke, yaudah sekarang kita bahas film lagi ya. Hitmaker kembali menelurkan sebuah film horor yang isinya anak-anak, tapi tidak cocok ditonton buat anak-anak. Horor yang nunggu sejam dulu baru mulai kelihatan serunya. Horor yang isinya dialog panjang atau teriak-teriak. Horor yang isinya karakter utama lebih kejam daripada simbol ART-nya. Persekutuan dengan iblis demi mendapatkan anak melalui seorang dukun penganut ilmu hitam. Dalam perjanjian tersebut, nantinya si Sulastri ini yang diperankan Luna Maya akan melahirkan anak kembar. Dan kedua anak tersebut harus dirawat sampai usia 10 tahun minimal. Sampai akhirnya di usia tersebut, salah satu anak nantinya akan dijemput oleh sang pemilik alias sang iblis. Nah, anak yang dipilih atau anak yang dijemput adalah anak yang rupanya atau bentuknya itu seperti demit atau iblis begitu. Namun sayang, Sumala yang lahir bak rupa iblis tadi justru dibunuh oleh Sujiman yang diperankan Darius Sinathrya. Sementara Kumala yang berhasil tumbuh besar, dia terlahir cantik namun cacat fisik. Waktu pun berlalu, ternyata Sumala datang menguasai tubuh Kumala. Di setiap malam akan selalu ada orang yang dibunuh secara sadis. Orang-orang yang terpilih bukan acak siapa yang hendak dibunuhnya saja, tapi juga mereka yang sudah terlibat atas kematian dirinya atau saudari kembarnya Kumala yang hidup dikelilingi bulian oleh sekitar. Entah bioskop tempatku nonton emang rada tungkian operatornya apa kayak mana. Teater kecil suaranya kok kayak berasa nonton di teater segede IMAX. Kuping kebas wak, hampir 2 jam di dalam awak. Film yang diangkat dari kisah nyata di Semarang. Film yang berlatar tahun 40-an, 48 kalau nggak salah ya, sampai 50 awal. Yang punya visual bahkan set yang terlalu modern untuk tahun segitu, menurut pendapatku. Tapi yang terlihat emang demikian. Yang makin terasa kurang lampaunya adalah penggunaan bahasa yang sering ditemukan dialog dengan bahasa tidak baku. Yang notabene penggunaan bahasa kekinian di era milenium. Lebay yang masih ada. Agak spoiler dikit ya, tapi ya sudahlah. Salah satunya adalah pembunuhan bocah yang kepalanya disusun tertancap bambu di tengah ladang jagung. Ini para orang tua korban bukannya emosi, justru menciut cuma gara-gara si kaya bilang, "Pulang kalian, pulang!" Seketika ekspresi si bapak-bapak tadi berubah datar. "Pak, anak kau mati, palanya dibikin cosplay cilok tusuk, bakso bakar. Kau berhak marah, tapi kenapa langsung amem? Ngamuk lah, ngamuk. Kayak Nikita Mirzani, ngamuk. Elah." Plot ceritanya sebenarnya bisa dibikin lebih ringkas lagi. Kenapa sih? Udahlah kemarin lembayung bertele-tele, ini pun juga sama. Demi durasi biar genap 2 jam. Lah, 90 menit kalau straight to the point pun juga nggak masalah endang, ya. Beberapa adegan bisalah dipangkas. Ya tetap perlu ada adegan itu, tapi nggak usah panjang-panjang. Biar nggak perlu banyak basa-basi lah. Yang padahal jualan utama film Sumala ini kan gore-nya toh, ya kan? Yang jor-joran di sisa setengah durasi filmnya. Darius, Luna Maya, bagus. Darius meyakinkan sebagai bapak killer, ambisius. Luna Maya punya peran yang tidak semenarik film-film horor sebelumnya, tapi masih tetap bagus. Makaila Rose Healy, bener nggak sih dek nyebutin namanya? Nah, dia berperan sebagai Sumala dan juga Kumala. Jadi Sumala oke, jadi Kumala oke. Dituntut main adegan kesetanan, malah adik kecil kita ini jauh lebih meyakinkan daripada karakter setan di film-film horor lokal lain yang rata-rata diperankan aktor dewasa. Ya kalau dibandingkan, ngerinya make up design Sumala lebih baik ketimbang di Lembayung yang bisa-bisanya kesurupan malah mirip Avatar. Desain produksinya ya khas Hitmakers lah, niat di semua hal. Ya emang kurang terasa vibes tahun 40-50 awalnya. Tapi ya sudahlah, intinya cerita filmnya jadi masih bisa dinikmati. Gore sadis hasil kombinasi CGI dan praktikal yang jujur aku suka. Belati ngegorok leher atau isi perut, cuy, ngeri. Ini bagus.
Lalu, apakah Sumala bisa dibilang film horor yang layak ditonton? Layak sih layak, cuma emang jangan berharap banyak. Kekurangan udah kujabarkan panjang lebar dari tadi. Masalah sound yang bikin pekak kuping, mungkin bioskop tempatku nonton kemarin agak rada-rada. Untuk penyembah film horor lokal, silakan ditonton lah. Filmnya layak ditonton meski nggak semuanya oke dan nggak semuanya juga jelek. Lalu apakah film ini adalah film horor terbaik karya Rizal Mantovani? Jawabannya enggak. Setidaknya nggak lebih jelek atau tidak jelek kayak Kereta Berdarah kemarin. Like video ini kalau kalian suka, share pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu kalian punya pendapat yang berbeda atau mungkin sama mengenai film Sumala ini. Subscribe channel Count Review biar tahun ini bisa ngalahin Willy Salim. Nggak mungkin. Zen pamit, kita ketemu lagi di video review berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.